Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Musripah Hasibuan. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi kami yang berjudul tujuan, kegunaan, dan cara mentakhrij hadis. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Gea Satya, yang kedua ada Ismatus Saada, yang ketiga ada Firdatul Hasanah, dan yang keempat yaitu saya sendiri, Eli Musripah Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari takhrij. Takhrij berasal dari kata khorroja yukhorrizu takhrijan, yang makna mengetahui sumber kitab suatu hadis. Dan secara istilah ilmu hadis, takhrij bermakna untuk mengetahui sumber utama suatu hadis. Dan ada 3 macam pentakhrij menurut para ahli hadis, yaitu yang pertama, takhrij berdasarkan awal kata dan isi hadis. Maksudnya ialah kita harus mengetahui seluruh awal hadis atau matan hadis. Dan yang kedua ialah menelusuri hadis berdasarkan huruf awal matan hadis. Matan hadis itu ialah isi hadis. Kita harus menelusuri huruf seluruh isi hadis tersebut. Dan yang ketiga ialah mengetahui perawi paling atas hadis. Contohnya ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah contoh dari mengetahui perawi paling atas hadis. Dan di sini kita akan membahas 2 hal dalam takhrij hadis. Yang pertama ialah untuk mengetahui sumber kitab utama suatu hadis. Dan yang kedua ialah mempertimbangkan apakah suatu hadis tersebut dapat dijadikan dalil atau tidak. Materi yang selanjutnya ialah tujuan dan kegunaan mentahrid hadis. Nah, yang pertama, tujuan dari mentahrid hadis ialah untuk menunjukkan sumber-sumber hadis dan menerangkan tentang diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Maksudnya, hadis ini kan sumber ajaran Islam yang kedua. Nah, artinya kalau misalkan orang sudah keliru dalam memahami hadis atau tidak mau menggunakan hadis, artinya ia sudah salah karena tidak mau menggunakan hadis sebagai sumber ajaran dalam Islam. Sumber ajaran Islam kan ada 2. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Nah, kan kalau Al-Quran itu kan sumbernya dari Allah. Hadis juga sumbernya dari Allah tetapi melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bisa disimpulkan ya kalau misalnya dari mempelajari takhrij tadi supaya kita tahu sumber hadis itu berasal dari mana. Hadis itu bisa ditolak atau diterima. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau Al-Quran kan kita semua paham. Kita semua bisa menerima Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semua isi dari Al-Quran itu semua diterima. Tidak ada yang ditolak dan tidak ada yang diragukan. Sifatnya itu qat'i atau sudah pasti benar. Sedangkan hadis itu sifatnya belum semua dikatakan benar. Nah, maksudnya itu belum semua dikatakan benar tuh karena kan hadis berasal dari Rasulullah SAW. Yang perlu kita garis bawahi ya, hadis semuanya berasal dari Rasulullah SAW, yang menjadikan hadis itu menjadi lemah, doif, hasan itu bukan hadisnya, tetapi orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Orang yang meriwayatkan hadis disebut periwayat hadis. Nah, jadi yang menentukan hadis itu sahih, hasan, doif, atau maudhu atau palsu itu bukan hadisnya, tetapi orang yang meriwayatkannya. Nah, itu tujuan dari kita mempelajari hadis. Selanjutnya manfaat hadis. Nah, dari beberapa buku yang saya baca dapat diketahui beberapa manfaat dari mentahrid hadis. Yang pertama, itu untuk mengetahui keberadaan hadis yang ingin kita capai. Nah, manfaat yang kedua adalah mengetahui keberadaan sanad. Jadi maksudnya tuh kita mengetahui
keberadaan sanad ini tuh terputus atau tidak, bersambung atau tidak. Dengan membandingkan riwayat-riwayat hadis yang banyak itu, maka dapat diketahui apakah riwayat tersebut munqati, mudlal, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas suatu hadis, maksudnya tuh kan kadang gitu kita mendapatkan suatu hadis yang dhaif melalui satu riwayat. Namun dengan tahrij kemungkinan kita akan mendapatkan riwayat lain yang sahih. Hadis yang sahih itu akan mengangkat hadis yang dhaif tersebut ke derajat yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, yang keempat, untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap kesahihan suatu hadis. Yang kelima, dapat membedakan mana periwayat yang ditinggalkan atau yang dipakai. Yang keenam, untuk menetapkan suatu hadis yang dipandang jelas menjadi tidak jelas karena ditemukannya beberapa jalan sanad. Ketujuh, mampu menetapkan mutasil kepada hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan adat at-tahammul wa al-ada atau kata-kata yang dipakai dalam penerimaan dan periwayatan hadis dari an-nab. Selanjutnya yang kedelapan, mampu memastikan identitas para periwayat baik yang berkaitan dengan kunyah atau julukan, kolab atau gelar, dan nasab atau keturunan dengan nama yang jelas. Yang kesembilan, memberikan informasi terhadap suatu hadis yang termasuk hadis sahih, hasan, ataupun dhaif setelah dilakukannya penelusuran dari segi matan maupun sanadnya. Yang ke-10, memberikan kemudahan bagi orang yang akan mengamalkan setelah mengetahui suatu hadis itu adalah makbul atau dapat diterima. Sebaliknya tidak mengamalkannya bila diketahui bahwa suatu hadis adalah mardud atau tertolak. Yang terakhir, menguatkan keyakinan terhadap suatu hadis ialah benar-benar berasal dari Rasulullah SAW yang harus kita ikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran hadis tersebut, baik dari segi matan maupun sanadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatus Sada. Saya di sini kelompok 9 hadis akan menjelaskan tentang materi cara mengtahrij hadis. Yang pertama ada cara tahrij dengan lafal pertama matan hadis. Jadi kita melakukan tahrij dengan lafal pertama matan hadis. Misalnya hadis inna afdalakum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Kita harus mencari hadisnya dari kata inna. Atau ada hadis lain yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kita mencari hadisnya, atau jika ingin mentahrij dengan metode yang pertama, metode lafal pertama matan hadis, kita harus mencari kata awalnya yaitu shollu atau huruf shad. Itu contohnya. Metode yang kedua yaitu tahrij melalui kata-kata matan hadis. Misalnya hadis qala Rasulullah SAW. Kalau misalkan kita menggunakan metode tersebut atau menggunakan kata-kata dari matan hadis, kita boleh menentukan kata apa saja. Kita mencari kata dari mim misalnya atau kata sebagainya. Asalkan kita mengembalikan kepada asal katanya, fiilnya, atau fiil madinya apa dari kata-kata hadis itu. Cari yang paling cepat untuk menggunakan metode atau cara tahrij yang kedua ini. Kita harus mencari kata yang gharib atau kata yang paling jarang kita temui atau kita dengar. Kata yang sangat-sangat jarang. Metode yang ketiga yaitu tahrij melalui perawi hadis pertama. Periwayat hadis pertama itu adalah sahabat. Jadi, kalau kita ingin menggunakan metode ini, kita harus tahu dulu siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Misal, hadis dari Abu Hurairah atau Sayyidina Umar bin Khattab, dan ada hadis innamal a'malu binniyat. Itu kan dari
hadis Umar bin Khattab. Dalam metode ini, kita harus cari dulu nama dari Umar bin Khattab, atau kita harus mencari nama Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab. Dengan begitu, bisa ditemukan hadis tersebut. Itu metode yang ketiga. Metode yang keempat yaitu tahrij menurut tema hadis. Ini kitabnya itu disusun sesuai tema-tema hadis. Kalau kita ingin mencari hadis tentang misalnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kita cari dalam bab apa itu. Kita harus tahu tema apa itu. Berarti kalau thalabul ilmi tentang ilmu, berarti kita cari hadis ini di bab ilmu. Kalau kita melakukan tahrij dengan metode ini, metode yang keempat ini. Atau ada lagi hadis tentang al-halalu bayyinu wal haramu bayyinun. Ini kita bisa cari di bab subhat. Itu contohnya. Dan metode yang terakhir yaitu tahrij berdasarkan status hadis. Berdasarkan status hadis ini syaratnya ada satu. Kita harus tahu dulu kedudukan atau status hadisnya. Apakah dia sahih ataukah dia hasan atau dhaif. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa menggunakan metode ini. Jadi syaratnya, jika kita ingin melakukan metode tahrij ini, kita harus mengetahui dulu apa kedudukan hadis tersebut atau status hadis tersebut, baru kita bisa melakukan metode tahrij berdasarkan status hadis tersebut. Saya Fida Siti Hasanah yang kemudian akan melanjutkan materi tersebut. Sebelum kita melakukan tahrij hadis, itu dibutuhkan keterampilan. Nah, berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melakukan kegiatan tahrij tersebut. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk melakukan tahrij hadis. Yang pertama, kita harus menentukan atau mengetahui bagian hadis yang akan kita tahrij. Nah, untuk melakukan tahrij tersebut, seseorang tersebut harus mengetahui hadis yang hendak ditahrijnya, atau minimalnya telah menemukan bagian lafadz dari hadis yang hendak ia tahrij. Syarat kedua yaitu mengetahui kata dasar dari lafadz yang menjadi bagian dari hadis yang hendak ditahrijnya. Nah, pada syarat kedua ini sangatlah penting bagi seseorang yang akan mentahrij hadis. Karena apa? Pada umumnya disusun berdasarkan urutan huruf alfabet yang bertolak pada kata dasar dari lafadz sebuah hadis. Oleh sebab itu, peranan kebahasaan itu sangat penting, terutama dalam menyangkut kata sorof yang sangat diperlukan dalam pentahrijan hadis. Syarat ketiga yaitu memiliki pengetahuan tentang simbol-simbol yang dipakai dalam buku pedoman mentahrij hadis. Syarat ini sangatlah mutlak dan harus dimiliki oleh siapapun yang hendak melakukan tahrij hadis. Karena pada umumnya kitab-kitab pedoman tahrij menggunakan sejumlah simbol untuk berbagai keperluan, seperti menunjukkan nama-nama penulis atau sebagainya. Contohnya seperti huruf kha itu menunjukkan Bukhari pada kitab sahihnya. Kemudian mim yaitu Muslim pada kitab sahihnya juga. Kemudian ada qaf yang menunjukkan yaitu muttafaqun alaih. Syarat keempat, memahami istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hadis dalam menilai ta'dil dan tahrijnya seorang perawi dan tingkatan-tingkatannya. Nah, pemahaman ini harus dipakai untuk menilai ta'dil atau tahrijnya seorang perawi. Tanpa pengetahuan ini, seseorang tidak dapat menentukan kredibilitas para periwayat hadis. Apakah diterima atau ditolak periwayatannya. Kemudian syarat kelima yaitu memiliki kemampuan untuk menentukan secara tepat nama para periwayat seperti laqab atau alam kunyahnya. Nah, untuk persyaratan ini
menuntut para pentahrij untuk mengetahui baik meliputi tanggal atau tempat lahirnya, tahun atau tempat wafatnya, serta nama-nama guru dan murid-muridnya. Melalui kitab-kitab riwayat hadis, pentahrij bisa mengetahui bersambung atau tidaknya sanad suatu hadis melalui jalur-jalur pentahrijan hadis. Langkah-langkah kegiatan tahrij hadis ada 2 cara. Yang pertama, melacak hadis melalui tema atau maudhu yang diperkirakan bahwa hadis yang dimaksud itu ditulis dalam tema ini. Pelacakan dapat dilakukan melalui kitab-kitab mu'jam atau bisa kita sebut dengan kamus atau ensiklopedia hadis. Kemudian cara yang kedua yaitu melacak hadis dengan kosakata atau lafaz tertentu yang ingat. Nah, jika seseorang ingin mengetahui hadis secara utuh beserta sanadnya, maka ia bisa beranjak dari salah satu kosakata hadis yang kebetulan diingat atau dihafalkannya. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menelusuri di kitab mana saja hadis yang diteliti itu berada. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan dari hadis adalah untuk mengetahui letak keberadaan sebuah hadis. Karena itulah langkah mudah yang bisa diambil adalah baca hadis dan menggunakan kitab mu'jam atau kamus, seperti halnya penggunaan mu'jam ayat Al-Quran. Penggunaan mu'jam hadis pun mencari dengan menggunakan kosakata tertentu dari potongan-potongan hadis yang diingatnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bagan tentang jalur-jalur sanad dari hadis yang sedang ditelusurinya. Setelah hadis itu ditelusuri, langkah selanjutnya adalah membuat skema atau sanad hadis tersebut, mulai dari periwayatan terakhirnya yang menulis kitab sampai dengan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu memeriksa persambungan sanad dan kredibilitas para periwayat yang ada di dalamnya. Nah, materi yang selanjutnya adalah sumber ahli hadis. Sumber ahli hadis itu ada 2. Yang pertama, kitab hadis Muwatta, Imam Malik, Musnad Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, dan Musannaf Abdur, dan lain-lain. Yang kedua, kitab hadis pengikut atau tabai yang menghimpun kitab-kitab hadis di atas. Misalnya kitab Al-Jama'u Bainas Sahihain karya Al-Humaidi. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau sanggahan terkait materi yang telah kami sampaikan, silakan menuliskannya di kolom komentar. Untuk itu presentasi pada kali ini saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.